Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Farihatul Jihan, Hikmatul Aulia, dan Indis Novia Sahara Ayu Kumaratungga akan menjelaskan tentang teori, prinsip, dan aliran pendidikan. Baiklah. Gagasan dan pelaksanaan pendidikan selalu dinamis, sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Setiap calon tenaga kependidikan, utamanya calon pakar kependidikan, harus memahami berbagai aliran-aliran itu agar dapat menangkap makna setiap gerak dinamika pemikiran-pemikiran dalam pendidikan tersebut. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini, serta perkiraan atau antisipasi masa datang. Pemaparan aliran-aliran pendidikan penting karena sebagai pembekalan wawasan historis terhadap setiap calon tenaga kependidikan. Berikut beberapa aliran pendidikan. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan, dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria, yakni taman kanak-kanak dan khusus guru. Selanjutnya Taman Muda, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Asas dan tujuan Taman Siswa. Ada 7 asas dalam Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang disebut Asas 1992, yakni sebagai berikut contohnya. 1. Setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam perikehidupan umum. Dari asas yang pertama ini jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Taman Siswa adalah kehidupan yang tertib dan damai. Kemudian yang nomor 2, pengajaran harus selalu memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Siswa jangan selalu dicokoki atau disuruh menerima buah pikiran saja, melainkan para siswa hendaknya dibiasakan mencari atau menemukan sendiri berbagai nilai pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan pikiran dan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik ikatan lahir maupun batin. Kemudian yang nomor 6, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dari asas ini tersirat keharusan untuk hidup sederhana dan hemat. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas ini disebut sebagai asas berhamba kepada anak didik dan dikenal sebagai istilah pamong atau istilah sekarang pahlawan tanpa tanda jasa. Tujuan didirikannya Taman Siswa yaitu yang pertama, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang tertib dan damai. Yang kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air,
serta manusia pada umumnya. Kemudian upaya-upaya pendidikan. Beberapa usaha yang dilakukan oleh taman siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Dalam ruang lingkup eksternal, taman siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Hasil-hasil yang dicapai oleh taman siswa yaitu mengemukakan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Taman siswa pun telah melahirkan alumni-alumni besar di Indonesia. Kemudian yang kedua ada ruang pendidik INS Kayu Tanam. Singkatan INS ini dari Indonesia Netherlands School, yaitu didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam 9, Sumatera Barat. Pada tahun 1952, dengan hanya 30 orang siswa, INS mendirikan percetakan Sidharma yang menerbitkan majalah-majalah sendi dengan sasaran halayak adalah anak-anak. Asas-asas dari ruang pendidikan INS ini adalah 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. Kemudian, tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Nomor 2, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Yang pertama, dalam bidang kelembagaan, yaitu menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, kemudian program khusus untuk menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun setelah ruang dewasa untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktek mengajar. Kemudian hasil-hasil yang telah dicapai oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak sendi, serta buku-buku pelajaran. Kemudian aliran yang nomor 3 adalah pendidikan Muhammadiyah. Didirikan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amal ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam, sehingga tercapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir, pendidikan ma'arif. Pendidikan ma'arif saat ini merupakan bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama. Cikal bakal pendidikan ma'arif mulai berkembang pada tahun 1916 ketika 2 kiai, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur, mendirikan kursus debat yang dinamakan Taswirul Afkar. Kursus ini kemudian berkembang dengan dibentuknya Jam'iyah Nahdlatul Wathon yang bertujuan memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Mulanya ma'arif dalam bentuk madrasah berkembang di Jawa Timur, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain dengan dipelopori oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Mula-mula corak pendidikannya adalah menyerupai pesantren yang diformalkan, dengan hanya memuat pendidikan agama dalam kurikulumnya. Dalam perkembangan kemudian sebagai nama-nama Muhammadiyah, ma'arif memasukkan materi umum ke kurikulum. Kedua adalah prinsip pendidikan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata prinsip berarti asas, kebenaran,
yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dengan demikian, kata prinsip menggambarkan sebagai landasan operasional, atau lebih tepatnya, prinsip pendidikan adalah suatu landasan pendidikan atau boleh juga dikatakan pondasinya pendidikan untuk dijadikan pijakan. Terdapat macam-macam prinsip dasar pendidikan. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relia pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Dalam artian, prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian. Prinsip relevansi terbagi menjadi dua, relevansi internal, yaitu setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Kemudian, relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. B. Prinsip fleksibilitas. Artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. C. Prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. D. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model kurikulum apa yang akan digunakan. Juga akan mempermudah dan mengarahkan dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan mengembangkan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. E. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, manakala menuntut peralatan, sarana, dan prasarana yang sangat khusus serta mahal pula harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Teori pendidikan merupakan sebuah pandangan atau serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Teori pendidikan berkaitan dengan bagaimana sebuah proses pendidikan dijalankan, siapa target pendidikan, dengan cara apa proses pendidikan berlangsung, dan bagaimana pengembangannya.
Hal ini dikarenakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Karenanya, proses pendidikan perlu memperhatikan keberadaan dan perkembangan masyarakat serta lembaga lain, baik itu langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan, termasuk dengan kebijakan dan politik pendidikan. Teori umum pendidikan memperhatikan masalah sekitar, membentuk manusia ideal, dan pembahasannya tidak hanya bertumpu pada apa yang dianggap sebagai cara terbaik mengajar, tetapi meluas pada persoalan apa yang harus diajarkan dan tujuan apa. Teori khusus pendidikan membahas secara mendalam aspek pedagogis seperti bagaimana cara yang paling efektif untuk belajar dan mengajar. Ada beberapa contoh teori pendidikan, antara lain behaviorisme. Kerangka kerja teori pendidikan behaviorisme adalah empirisme. Asumsi filosofis dari behaviorisme adalah nature of human being, manusia tumbuh secara alami. Latar belakang empirisme adalah how we know what we know, bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Menurut bab ini, pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari pengalaman. Aliran ini didasarkan pada perubahan tingkah laku yang diamati. Oleh karenanya, aliran ini berusaha mencoba menerangkan dalam pembelajaran bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Kedua, kognitivisme. Teori ini memiliki asumsi filosofis, yaitu the way in which we learn. Pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemikiran. Inilah yang disebut dengan filosofi rasionalisme. Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Teori ini berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimanakah orang-orang berpikir. Oleh karena itu, dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Karena menurut teori ini bahwa belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Jadi, menurut teori ini pendidikan dihasilkan oleh dari proses berpikir. Ketiga, konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan siswa itu sendiri. Menurut teori ini, suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Jadi, dalam pandangan teori ini sangat penting peran siswa. Agar siswa memiliki kebiasaan berpikir, maka dibutuhkan kebebasan dan sikap belajar. Menurut teori ini, perlu juga disadari bahwa siswa adalah subjek utama dalam penemuan pengetahuan. Mereka harus menjalani sendiri berbagai pengalaman yang pada akhirnya memberikan pemikiran tentang pengetahuan tertentu. Dengan itu, ia bisa menjadi pembelajar mandiri dan menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuan yang ia butuhkan dalam kehidupan. Yang terakhir, humanistik. Teori ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pembelajar adalah dalam proses pembelajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Menurut aliran humanistik, para pendidikan sebaiknya melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan pendidikan dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan ini. Secara singkat, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dapat disimpulkan, pendidikan merupakan syarat mutlak apabila manusia ingin tampil dengan sifat-sifat hakikat manusia yang dimilikinya. Dan untuk bisa bersosialisasi antar sesama manusia, inilah manusia perlu pendidikan.
Definisi tentang pendidikan banyak sekali ragamnya, dengan definisi yang satu dapat berbeda dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.